Shalom bagi kita semuanya. Judul firman Tuhan untuk kita hari ini, retakan jadi hiasan indah. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Setiap orang pasti pernah mengalami retakan dalam hidupnya. Ada yang retak karena kegagalan, ada yang retak karena kehilangan, ada yang retak karena dihina, ditolak, dikhianati, bahkan karena kesalahan sendiri. Seringkali ketika hidup mulai retak, kita merasa tidak berharga lagi. Kita takut dipandang rendah oleh orang lain. Kita malu dengan masa lalu kita. Bahkan ada orang yang merasa Tuhan sudah tidak lagi mau memakai hidupnya. Dunia biasanya hanya menyukai sesuatu yang terlihat sempurna. Barang yang rusak dibuang, barang yang cacat disingkirkan. Tetapi Tuhan berbeda dengan dunia. Di tangan Tuhan hidup yang retak tidak dibuang. Tuhan mampu memulihkan kehidupan yang hancur dan menjadikannya lebih indah daripada sebelumnya. Hari ini kita akan belajar melalui sebuah ilustrasi. Di sebuah kerajaan besar berdiri sebuah istana yang sangat megah. Lantainya terbuat dari marmer putih yang berkilau. Dindingnya dihiasi ukiran emas. Lampu-lampu kristal menggantung indah di setiap ruangan. Di dalam istana itu ada dapur kerajaan yang sangat terkenal. Semua peralatan makan di sana dibuat dari bahan terbaik dan dijaga dengan sangat hati-hati. Salah satu benda paling berharga di dapur itu adalah sebuah mangkok keramik putih buatan tangan dari negeri yang jauh. Mangkok itu sangat indah, halus dan mahal nilainya. Mangkok itu hanya dipakai untuk menjamu raja dan tamu-tamu penting kerajaan. Suatu sore seorang pelayan muda sedang membersihkan meja setelah jamuan makan selesai. Karena kelelahan dan tergesa-gesa, tangannya tidak sengaja menyenggol mangkok putih tersebut. Prang! Mangkok itu jatuh ke lantai marmer. Pelayan itu langsung pucat ketakutan. Tubuhnya gemetar, ia membayangkan hukuman besar yang akan diterimanya. Dengan perlahan ia mengambil mangkok itu dari lantai. Untungnya mangkok itu tidak pecah berkeping-keping, tetapi ada retakan panjang yang membelah mangkok itu dari bibir hingga ke dasarnya. Pelayan itu hampir menangis. Sudah selesai, mangkok ini pasti dibuang, katanya pelan. Bagi pelayan itu barang retak tidak ada gunanya lagi. Mangkok itu tidak akan pernah dianggap sempurna lagi. Ketika kepala dapur melihat mangkok itu, ia langsung marah. Barang seperti ini tidak layak lagi berada di meja raja, katanya keras. Pelayan muda itu makin takut. Ia berpikir mangkok itu akan dibuang ke tempat sampah. Namun di sudut dapur berdirilah seorang perajin tua istana. Rambutnya sudah putih, tangannya penuh bekas pekerjaan. Ia terkenal sebagai pembuat keramik terbaik di kerajaan itu. Pengrajin tua itu mengambil mangkok retak tersebut dan berkata dengan tenang, "Jangan buang, berikan padaku." Semua orang heran, untuk apa memperbaiki barang rusak seperti itu? Tanyanya kepala dapur. Perajin tua itu hanya tersenyum kecil, yang membawa mangkok itu ke bengkel kecil miliknya di belakang istana. Di ruangan itu terdapat berbagai alat seni kuas kecil dan bahan-bahan kerajinan. Hari demi hari pengrajin itu bekerja dengan penuh kesabaran. Tapi anehnya ia tidak mencoba menutupi retakan itu dengan cat putih agar terlihat seperti baru. Sebaliknya ia mencampurkan serbuk emas murni dengan getah pohon khusus. Dengan kuas kecil ia mengisi setiap garis retakan pada mangkok itu menggunakan cairan emas tersebut. Ia mengikuti seluruh jalur retakan dengan teliti. Setelah selesai, mangkok itu dipanaskan dan dikeringkan. Beberapa hari kemudian, mangkok itu berubah total. Retakan yang dulu tampak buruk kini berubah menjadi garis-garis emas yang berkilau indah. Mangkok itu menjadi jauh lebih unik dan mempesona dibanding sebelumnya. Ketika mangkok itu dibawa kembali ke istana, semua orang terlihat kagum.
Raja sendiri memperhatikan mangkok itu dengan heran. "Ini luar biasa," kata sang raja. Kemudian raja berkata, "Dulu mangkok ini hanya indah karena bentuknya. Tetapi sekarang mangkok ini indah karena telah melalui kehancuran yang dipulihkan menjadi karya seni." Sejak hari itu, mangkok tersebut ditempatkan di meja paling terhormat di istana kerajaan. Pelajaran yang dapat kita renungkan dari ilustrasi di atas yang pertama, Tuhan tidak membuang hidup yang retak. Saudara, seringkali kita seperti mangkok itu, ada retakan dalam hidup kita. Kegagalan, dosa masa lalu, luka hati, pengkhianatan, penolakan, trauma, kesedihan, atau kehilangan. Kadang kita merasa, aku sudah rusak, aku tidak layak lagi. Hidupku sudah hancur, tetapi Tuhan tidak pernah membuang hidup yang retak. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Saat dunia menjauh, justru Tuhan yang mendekat. Saat manusia menghina, Tuhan tetap mengasihi. Saat kita merasa tidak berguna, Tuhan berkata, aku belum selesai dengan hidupmu. Tuhan melihat nilai yang tidak dilihat manusia. Pelayan dan kepala dapur melihat mangkok retak sebagai barang rusak. Tetapi pengrajin tua melihat sesuatu yang masih bisa dipulihkan. Begitu juga Tuhan. Manusia sering menilai berdasarkan masa lalu, tetapi Tuhan melihat masa depan. Manusia melihat kegagalanmu, tetapi Tuhan melihat potensi pemulihanmu. 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan berhenti mengasihimu hanya karena hidupmu pernah retak. Kasih Tuhan lebih besar daripada kesalahan manusia. Tuhan bisa memakai luka hidup kita menjadi kesaksian. Orang yang pernah jatuh tetapi dipulihkan Tuhan bisa menguatkan orang lain. Orang yang pernah terluka bisa menghibur mereka yang sedang terluka. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 1, Ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Kadang kita malu dengan masa lalu kita, tetapi Tuhan bisa memakai masa lalu itu untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Pemulihan Tuhan memerlukan proses. Mangkok itu tidak langsung berubah menjadi indah dalam satu malam. Ada proses panjang. Begitu juga hidup kita. Kadang Tuhan memulihkan hati kita sedikit demi sedikit. Ada proses air mata. Ada proses belajar percaya lagi. Ada proses pengampunan. Ada proses pemulihan. Tetapi percayalah Tuhan sedang bekerja. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan waktuku, bukan waktumu, tetapi waktu Tuhan. Retakan bisa menjadi tempat pemulihan Tuhan bersinar. Garis emas pada mangkok itu justru membuatnya lebih berharga. Saudara, kadang bagian hidup yang paling menyakitkan justru menjadi tempat Tuhan paling nyata bekerja. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan bisa mengubah air mata menjadi sukacita, kegagalan menjadi pelajaran, luka menjadi kesaksian, kehancuran menjadi kemuliaan. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah hanya karena hidupmu pernah retak. Retakan bukan akhir dari segalanya. Di tangan Tuhan hidup yang hancur bisa dipulihkan menjadi sesuatu yang indah. Tuhan tidak jijik dengan luka kita. Tuhan tidak malu dengan masa lalu kita. Tuhan sanggup mengisi retakan hidup kita dengan emas kasih karunia-Nya. Dan suatu hari nanti orang lain akan melihat hidupmu dan berkata, sungguh luar biasa apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Ingatlah selalu. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.